Mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami. Tapi yang paling utama adalah Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Dan kalau pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan suara hati-Mu, Engkau menolong kami mengerti apa yang harus kami perbuat dan lakukan dalam hidup kami, agar kami boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Tuhan baik. Amin ya. Saudara tahu hari ini atau bulan ini lah adalah bulan di mana kita berusia 31 tahun. Tuhan menaruh kita, menempatkan kita di tempat ini. 31 tahun. Puji Tuhan. Amin. Jadi sekarang beri salam dulu sama sebelahnya. Happy birthday. Happy birthday. 31 tahun itu dewasa. Amin saudara ya. Dia layak terima semua hormat, pujian, dan ucapan syukur kita. Amin. Ada 3 choir tadi, tepuk tangan dong untuk choir kita. Dari yang kecil sampai yang senior. Yang di tengah-tengah pakai bahasa Korea. Nanti yang senior jangan mau kalah, pakai bahasa Mandarin. Yang mau belajar bahasa Thai boleh sama saya, banyak lagunya. Saudara, saya tahu hidup ini tidak selalu mulus, betul ya? Up, down, naik, turun, gembira, sedih, menang, kalah, berhasil, gagal, itu kan hidup. Dan seringkali saya juga merasa gagal. Saya banyak alami yang namanya merasa gagal. Contoh, waktu visa kami tidak bisa diperpanjang di Thailand. Saya merasa, aduh kita udah berusaha 100%. Semua daya kami kerahkan, ya enggak bisa. Jadi saya merasa, aduh gagal. Kami punya murid 2 yang kita muridkan sekian tahun. Naik turun. Hati saya kalau telepon tuh sedih. Merasa gagal, gak bisa besarkan anak rohani dengan baik. Saudara, hidup kan memang gitu ya, naik turun. Tetapi kalau saya menghitung berkat-berkat Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, dan kalau saya melihat kasih-Nya, Tuhan itu sudah bekerja dalam hidup saya. Kalau dalam urusan Thailand, kami sudah 15 tahun loh di Thailand. Bukan waktu yang singkat. Tuhan itu bekerja, tetapi kenapa, pertanyaan ini ya, kenapa kita nggak bisa ucap syukur dalam hidup kita? Kenapa sulit bagi kita sebagai orang percaya untuk mengucap syukur? Ini pertanyaan, mengapa? Tuhan sudah pimpin kita sampai tahun ini, 31 tahun. Dan saya ingin seperti Samuel membangun batu pengingat Ebenezer. Ebenezer itu sebuah batu yang disusun oleh Samuel untuk mengingatkan umat Israel bahwa Tuhan sudah bekerja. Tuhan berperang ganti mereka. Dibangunlah sebuah tugu batu peringatan. Dan di ayat
mengerti. 1 Samuel 7:12 dia berkata begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa saudaraku? Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya berdoa hari ini 31 tahun ini juga menjadi seperti Ebenezer bagi hidup saudara. Hidup memang naik turun. Tapi saudaraku, kita mesti punya tugu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah bekerja. Dan tidak hanya itu, Tuhan terus bekerja dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan saya berdoa hari ini sementara kita menyanyi bersama melihat choir, kita boleh mengingat kasih-Nya dalam hidup kita. Ya, saudara. Lah, tapi kenapa kok sukar bagi kita untuk mengucap syukur? Kita mau belajar bagaimana mengucap syukur itu melalui sebuah peristiwa yang tercatat di Lukas pasal yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Lukas 17 ini pasal beberapa ayat demi beberapa ayat sesuai dengan page ini ya saudaraku ya. Nanti kita akan baca bersama-sama mengenai peristiwa 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan belajar mengenai prinsip yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia dan orang-orang percaya, yaitu mengucap syukur. Kita mulai dengan Lukas 17 ayat 11-13 ini. Kita baca bersama-sama saudaraku ya. Lukas 17, 11-13. Siap baca semua? Siap? Yang siap tegak duduknya tegak, jangan lendetan, tegak duduknya. Terus gini badannya. Nah, kan kalau duduk terus kan ini pegel boyoknya. 1, 2, 3. Situ dulu. Ada 10 orang kusta kumpul di perbatasan antara Israel dan Samaria. 10 orang kumpul ini, dua bangsa ini kumpul sependeritaan, kira-kira begitu ya. Dulu dua bangsa ini musuhan, tapi kalau dalam posisi menderita, kumpul mereka. Dan di antara mereka, orang kusta itu tidak ada obatnya pada waktu itu saudaraku. Jadi hidup tapi mati. Seperti zombie, mayat hidup. Karena apa? Dia harus jauh dari komunitas, dia harus jauh dari orang-orang minimal 50 meter. 50 yard, lebih kurang 50 meter. 50 meter itu setengah lapangan bola kira-kira. 50 meter. Jadi kumpul anaknya nggak bisa, kumpul keluarganya nggak bisa. Keluarganya kalau ngasih makan harus 50 meter janjian. Di pos ini ya, taruh, datang ambil, datang taruh, datang ambil. Hidup sendiri, sepi, merasa tidak berguna. Ini posisi mereka. Dan mereka ngumpul. Waktu mereka dengar tentang Yesus, yang bisa menyembuhkan, bahkan juga menyembuhkan orang kusta. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-7, Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan waktu mereka bercerita tentang Yesus, mereka bilang, kita mesti ketemu Yesus. Karena kalau tidak ada Yesus, tidak bisa sembuh. Yesus pernah menyembuhkan. Kita tidak ada obatnya. Kita akan mati dengan cara begini. Maka waktu Yesus lewat, di perbatasan antara Samaria dan Israel itu, saudara, mereka lihat Yesus, mungkin juga dengar Yesus lewat, Yesus lewat, Yesus lewat. Gitu mereka terus berseru, tolong aku Yesus, dengan suara dicatat sangat keras. Saudara harus tahu ya, orang yang sakit kusta, pita suaranya juga rusak.
salah satu organ pita suaranya itu rusak. Jadi dia nggak bisa teriak. Jadi dia teriak dengan sangat keras. Tolong! Kalau saya bayangkan, tolong! Karena pita suaranya rusak. Tapi dia teriak dengan keras. Saudara, Tuhan lewat daerah situ bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia punya planning, dia punya rencana. Dia tahu 10 orang kusta ini. Waktu teriak Tuhan Yesus, respon enggak? Respon? Respon, nanti kita baca. Saudara, saya ingin petik satu prinsip di sini yang penting. Separah apapun keadaan saudara. Down apapun keadaan saudara, saudara jangan pernah putus asa. Karena Yesus itu jawaban, Yesus itu Tuhan dalam hidupmu. Ya, 10 orang kusta ini teriak, Tuhan tolong. Nah, kita lihat baca berikutnya, kita ikuti ya. Sambil membaca pelan-pelan, ayat yang ke-14. Baca sama-sama Lukas 17 ayat 14. 1, 2, 3. Lalu ia memandang, Tuhan stop. Ya lihat, meskipun agak jauh, tapi saya nggak tahu, nggak tercatat. Mungkin Yesus juga mendekat. Memandang mereka yang ada dalam persoalan yang besar, hidup tapi mati itu, memandang mereka dan bilang, kamu pergi, perlihatkan dirimu kepada tua imam-imammu, sana pergi. Karena memang persyaratan kalau sembuh harus dicek sama imam-imam. Tapi saudara harus tahu persoalannya adalah mereka masih kusta, masih lepra. Waktu perintah Tuhan datang, pergi. Mereka masih dalam kondisi sakit, lepra. Jadi bisa nggak mereka mikir, ini Yesus ini impossible. Ya, ketahuilah Tuhan Yesus itu memang spesialisasi yang impossible. Amin ya. Jadi kalau engkau lihat situasi impossible dan engkau punya Yesus, engkau bisa menang saudaraku. Pegang ini betul-betul. Jadi Yesusnya bilang pergi, simple. Pergi tunjukkan dirimu kepada tua-tua, pada imam-imam. Dan ini bisa aja mikir, ini enggak mungkin nanti kalau sampai sana pasti diusir. Lah, apalagi imam-imam mereka enggak mau kena, mereka kan harus melayani umat, mereka enggak mau kena ke kusta, lepra yang sama. No, dia pergi. Tapi Tuhan suruh pergi. Ya puji Tuhan ya. Karena mungkin sudah coba segala macam cara tidak bisa. Ya saya temui banyak sekali di negara saya melayani itu. Semua jalan buntu yang mau datang kepada Yesus. Dan dia bilang kepada Yesus, Tuhan Yesus, tolong aku. Teman-teman saya yang di Thailand banyak yang begitu. Kenapa? Tidak ada jalan. Sudah buntu semua. Tuhan itu anugerahnya besar. Dia tidak mensyarati apa-apa pertolongannya. Saudara jangan pernah bilang bahwa aku kurang baik untuk ditolong Tuhan. Jangan pernah bilang begitu. Yesusmu itu Allah yang maha besar. Dia bahkan turun dari sorga. Tadi nyanyi ada tuh. Ke dunia supaya menebus dosamu dan dosaku. Membayar lunas hutang dosamu dan dosaku. Jadi mereka pergi. Puji Tuhan mereka pergi. Dan waktu mereka pergi apa yang terjadi? Saya nggak tahu 2 langkah, 3 langkah, 2 menit, 4 menit saya nggak tahu. Tapi di antara perjalanan itu mereka sembuh. Mereka mungkin nggak lihat, loh kok nggak gatal, loh kok bersih. Kusta itu luka-luka, kok bersih. Lihat temannya, loh kok bersih. Wah mereka senang sekali, sembuh. Langkah iman itu penting saudara. Dalam hidup orang percaya. Waktu engkau melangkah, itu mujizat terjadi. Dan 10 orang kusta ini mengalami mujizat luar biasa. Wah, saya tuh
kurang ekspresif, kalau istri saya mungkin lebih ekspresif ya. Saya bisa bayangkan, tapi saya nggak bisa praktekkan. Kira-kira begitu, loncat-loncat. Sembuh, sembuh, sembuh. Lalu lihatlah apa yang terjadi setelah mereka sembuh. Berikutnya, kita lihat orang-orang yang ketawa, sukacita, gembira. Ayat 15, 16, baca sama-sama ya. Baca keras ya, 1, 2, 3. Sepuluh orang sembuh enggak saudara? 10 orang sembuh, tapi yang kembali kepada Yesus berapa orang? Cuman 1. 9 mungkin mikir kan tadi disuruh ke imam-imam. Ayolah, kan taat, tadi kan disuruh ke sana dulu. Kira-kira pikirannya begitu, atau mereka wah senang sekali. Lupa. Tapi hanya 1 yang kembali. Ini spesial saudara. Tiba-tiba dia ingat. Dan saya berpikir tidak tiba-tiba. Saya yakin pikirannya itu sejak awal sudah penuh dengan Yesus. Ini Yesus ini luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang lepra, kusta bisa sembuh. Ini tidak manusia biasa, tidak ada obatnya. Lalu dia kembali. Dicatat dia kembali kepada Yesus dan kemudian apa? Tersungkur menyembah dia. Dia sanggup tersungkur. Yesus engkaulah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Syukur kepada Engkau. Tidak hanya itu, dia tersungkur di kaki Yesus. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Tema kita pagi ini mengucap syukur, saudara. Ada 10 ngalami mujizat. 1 yang boleh mengucap syukur, saudara. Mujizat tidak bisa merubah orang. Berkat-berkat yang dicari oleh orang banyak dunia ini. Baik mereka pergi gereja untuk cari berkat, tidak bisa merubah orang. Jadi gereja kita ini tidak, beritanya bukan berita mencari berkat dan mendapat berkat. Karena itu tidak pernah bisa merubah orang. Dari 10 yang mengalami mujizat sama. 1 yang kembali mengucap syukur. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, lihat responnya Tuhan Yesus, saudara. Ini penting sekali bagi kita. Kita baca 17-18 ya. Baca bersama-sama sekali lagi. Kita akan menikmati firman Tuhan sama-sama ya. 1, 2, 3. Semua telah menjadi tahir, terus mana yang 9? Kan 10 sembuh. Mana yang 9? Ini Tuhan tanya loh saudara. Saya berharap saudara menangkap hati Tuhan ini saudaraku. Kan 10 sembuh, mana yang 9? Kok cuma 1 yang kembali mengucap terima kasih? Kalau saya tangkap 1. Dia heran. Ini orang katanya kenal Tuhan. Tapi waktu diberkati lupa Tuhan. Waktu ngalami mujizat lupa Tuhan. Bagaimana semua yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Lupa. Enjoy the blessing. Not the blesser. Sampai dia tanya, kok cuma 1 yang kembali. Tetapi saya juga menangkap ekspektasi. Benar ya?
Saya menangkap Yesus itu punya ekspektasi juga. Apa ekspektasinya? Mengucap syukur dari umatnya. Itu ekspektasi Tuhan. Jadi waktu engkau worship di sini itu, his heart, hatinya itu juga punya ekspektasi, saudaraku. Apa? Ucapan syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Untuk Dia yang hadir dalam hidup kita. Untuk keselamatan yang kita terima. Gereja bukan kebiasaan, kita datang untuk ini, saudara. Memuaskan, memuliakan. Ini yang disebut. Kenapa kok disebut memuliakan? Karena kita datang dengan hormat. Memuliakan Tuhan. Makanya yang 9 sembuh jasmani. Tapi yang satu ini diberkati dengan semua berkat-berkat rohani. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 19, Yesus menjawab begini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Keselamatan datang kepada engkau. Engkau sudah sembuh jasmani. Sekarang terima semua berkat-berkat rohani. Surga terbuka bagi engkau. Langit terbuka bagi engkau. Pengalaman rohani akan kamu terima. Selamat. Dan akan bersama dengan aku pada kekekalan. Yang 9 lain mungkin sembuh jasmaninya, senang. Tapi nanti mati enggak, saudara? Bisa sakit lagi enggak? Bisa. Mereka miss the point. Poinnya itu Yesus. Yesus itu punya ekspektasi. Sampai saya membayangkan Yesus berpikir seperti ini. Ini saya bayangkan sendiri ya, tidak tercatat. Saya membayangkan Yesus berpikir begini. Kenapa senang dengan kesembuhan? Kok nggak tahu bahwa ini Allah yang dari sorga turun ada di sini bersama dengan mereka? Bisa bayangkan ya saudara ya? Yesus Allah Maha Besar hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka pergi menikmati mujizat Tuhan. Tapi mereka lupa. Kalau saya bayangkan Yesus kira-kira mikir gini ya. Ini nggak tahu yang mutiara yang paling berharga. Nggak lihat. Nggak lihat harta yang berharga. Yang dilihat harta sementara. Saya mau tunjukkan kepada saudara mutiara. Karena tema kita mengucap syukur. Kenapa hanya satu orang saja yang kembali mengucap syukur? Mutiara pertama yang saya ingin bagikan pada saudara, nanti buat sangu pulang. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu karena fokusnya diri sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu karena fokus hidupnya adalah diri sendiri. Dicatat di 2 Korintus pasal yang ketiga. Coba baca 2 Korintus 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka mempelajari firman Tuhan, mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 9 orang kusta itu sembuh. Menikmati berkat, tapi lupa kepada yang memberi berkat. Kenapa? Ketutup matanya.
Pusatnya diri sendiri. Yang penting saya diberkati. Oh, saya sudah diberkati. Asik, aku bisa normal lagi. Aku sekarang bisa kumpul keluarga lagi. Aku sayang kepada anak-anakku. Aku kumpul lagi. Aku bisa melayani Tuhan lagi. Aku bisa ke gereja lagi. Atau sebagian juga malah berpikir begini. Tunggu dulu. Kan ini sembuh, benar-benar sembuh atau enggak? Kita uji dulu. Apakah kesembuhan ini terus atau nanti sementara saja? Kita tes dulu. Atau dia bilang begini, memang sebetulnya aku sudah mulai sembuh sih. Mungkin diagnosa saya bahwa saya ini sakit itu salah. Aku memang sudah baikan. Jadi cover atau veil atau kerudung yang menutup seperti ini membuat orang tidak bisa bersyukur. Ini adalah seperti orang yang fokusnya kepada diri sendiri. Kalau fokusmu diri sendiri, engkau seperti ini saudaraku. Yang kau lihat ya di dalam dirimu saja. Saya sering heran ada suami punya istri yang baik, selingkuh. Kenapa? Ya fokusnya diri sendiri. Tidak bisa mengucap syukur bahwa Tuhan memberi yang paling baik. Ada suami baik, istrinya enggak seneng, ngomel terus, marah terus. Bahasa Jawanya gampang, ditukari terus. Saya sampai bilang, suami itu baik, enggak pernah macem-macem. Semua orang punya kelemahan, tapi kenapa kamu mesti ngomel terus? Saya bilang begitu. Kenapa? Karena istri itu ini loh, self-center, self-ego. Saudara, orang yang enggak bisa mengucap syukur, ini seperti orang di kerudung ini. Dan hanya bisa Kristus yang membuka kerudung ini. Bab itu saudara harus ubah fokus saudara. Jangan fokus kepada diri sendiri. Fokus sama Kristus. Kedua, mutiara kedua. Kita mesti ubah pandangan kita kepada Kristus. Yang kedua apa? Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, hidupnya akan limpah dengan ucapan syukur. Poinnya di situ. Waktu engkau self-center atau engkau Jesus center. Orang yang fokusnya kepada Yesus, dia hatinya penuh dengan ucapan syukur. Makan apa saja enak. Di meja makan disediakan, orang enak. Nggak bisa masak kamu ya, salah beli, ngomel gitu. Kenapa? Nggak pernah mengucap syukur. Nggak, senternya diri sendiri. Ingat tadi ya, orang yang tidak bisa mengucap syukur, itu fokusnya diri sendiri. Tapi orang yang mengucap syukur itu fokusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku punya anak yang baik. Terima kasih aku punya pekerjaan yang baik. Terima kasih aku punya mantu yang baik. Terima kasih aku punya suami yang baik. Terima kasih aku punya istri yang baik. Ini ucapan syukur ini penting saudaraku. Dan yang ketiga, perhatikan. Tuhan, apa? Disukakan oleh ucapan syukur kita. Karena itu menghormati, memuliakan Tuhan. Kalau engkau dan saya mau menyenangkan Tuhan, engkau harus pindah fokusnya. Kalau kita lihat masalah, tidak akan pernah selesai. Kalau lihat kelemahan, tidak akan pernah selesai. Kelemahan orang, kelemahan organisasi, kelemahan komunitas, kelemahan pemimpin, kelemahan anak buah, kelemahan market, tidak ada selesainya, saudara. Tapi waktu kita fokusnya pindah kepada Tuhan, engkau akan limpah dengan ucapan syukur. Hatimu itu, saya sering praktekkan saudara, saya putek ada masalah, putek tahu ya. Kalau saya kepala ini pusing, saya duduk, saya pandang Yesus. Itu yang namanya pusing pipi pergi. Saya lihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya ada lagu berkata, turn your eyes upon
Jesus, look full in his wonderful face. Terus gimana? And the things of earth will be strangely dim in the light of his glory and grace. Waktu engkau turn your eyes upon Jesus and look full, lihat full kepada Yesus. Maka yang di dunia ini strangely dim. Artinya apa? Padam, engkau tidak ngerti caranya bagaimana hilang dari hidupmu. Strangely dim. Saudara, biar hari ini menjadi tugu peringatan Ebenezer bagi kita. Jangan komplain, jangan penuh dengan kata-kata negatif. Itu tanda engkau self-center. Tapi kita berbalik kepada Tuhan. Setuju? Ya, kita mau nyanyi sama-sama saya. Kita nanti akan sambung lagu lagi.